Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reva Dakbayani dari Fakultas Peternakan Prodi S1 Peternakan Universitas Mataram akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fungsi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi pribadi bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat. Sehingga sebagai kebudayaan asing dapat masuk mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan dapat dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi. Tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat membawa wawasan dari dampak globalisasi dapat masuk merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Indonesia tidak dapat menghindari tantangan globalisasi. Tetapi dengan menganut Pancasila sebagai sebuah prinsip yang menuntut Indonesia akan dapat mempertahankan eksistensi dan identitasnya. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, pengertian Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila prinsip dan pedoman hidup bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai suatu nilai tidak begitu saja muncul dengan cepat, tanpa memiliki kekuatan yang serius, karena Pancasila merupakan dasar negara yang memperoleh dari keutamaan karakter negara Indonesia. Oke, ini adalah beberapa fungsi dari kedudukan Pancasila bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, satu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Dan yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu pendirian negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan kita masuk ke pengertian globalisasi. Globalisasi adalah penyebab dampak dari berbagai negara di dunia ini, mulai dari budaya, ilmu pengetahuan, dan pemahaman filosofis di masing-masing negara, mulai merembah ke berbagai negara-negara lainnya. Globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dua, perdagangan bebas. Tiga, kemudahan migrasi. Empat, kerjasama atau hubungan antar negara. Dan kelima, peran lembaga internasional. Enam, perkembangan HAM. Tujuh, perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat. 8, ketergantungan terhadap negara lain. Dan 9, kebebasan pers atau media. Kita masuk ke dampak positif dan dampak negatif. Ada dampak positifnya, yaitu satu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, peningkatan kesadaran lingkungan. Tiga, pertukaran budaya. Empat, meningkatkan kualitas hidup. Dan dampak negatifnya, yaitu satu, kesenjangan sosial. Dua, sikap individualistik. Dan yang terakhir, ketergantungan. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Tersendiri pada setiap silanya, karena nilai-nilai yang tergantung pada setiap sila Pancasila diambil dari nilai kehidupan masyarakat
bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Untuk itulah diperlukan upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda Indonesia di era globalisasi, karena generasi muda merupakan masa depan bangsa dan tonggak penerus perjuangan bangsa. Oke, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.